warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari jurusan Ahwalus Syakhsiyah Fakultas Syariah ASB akan mempraktekkan penyelenggaraan jenazah, yaitu yang mana dimulai dari memandikan, mengkafani, dan menyolatkan. Yang mana saya sendiri yaitu Nadia Agustin, NIM 1830201054, dan di sebelah saya dengan saya Miss Maitul Rosna, NIM 1830201043. Pertama yang harus kita lakukan yaitu memandikan jenazah tersebut, yang mana jenazah tersebut diletakkan di tempat yang tertutup dan jenazah mengenakan kain basahan. Walaupun jenazahnya sudah meninggal, tetapi kita tetap menghormati jenazah tersebut. Setelah itu, jenazahnya harus menghadap kiblat dengan kaki terbujur, dan letak jenazah tersebut harus di tempat yang bisa mengalirkan air, supaya tidak tergenang di bagian punggung dan belakangnya. Yang mana alat-alat untuk memandikan jenazah adalah adanya air, terus ada sabun, dan kain untuk mengusapnya. Sebelum kita memandikan mayit, langkah pertama yaitu yang perlu kita lakukan membersihkan mayit dari 7 lubang kotoran. Yang pertama, dubur, tempat keluarnya buang air besar atau BAB. Yang kedua, kubur, tempat buangnya air kecil. Yang ketiga, mulut, membersihkan sela-sela gigi, kotoran-kotoran yang ada pada gigi. Yang keempat, lubang hidung, membersihkan dari segala kotorannya. Yang kelima, membersihkan lubang telinga kanan dan kiri. Selanjutnya, membersihkan kedua lubang mata. Yang terakhir yaitu membersihkan pusar. Baiklah, kita akan masuk ke tahap selanjutnya, yaitu tahap pembersihan mayat. Yang mana tahap pembersihan mayat ini yaitu membersihkan mayat ini dari segala bentuk kotoran-kotoran yang keluar dari 7 titik yang telah disebutkan tadi. Yang mana tahap yang pertamanya yaitu pembersihan duburnya dengan mengangkat sedikit arah punggung mayat ini dan membersihkan secara perlahan dengan menggunakan kain yang sudah diteteskan air, dan tangan yang sebelahnya mengusap-usap bagian dubur tersebut. Yang kedua, pembersihan kuburnya, selanjutnya yaitu membersihkan kedua belah telinganya dengan cara memberikan air terhadap kain yang selanjutnya, lalu dibersihkan sela-sela lubang telinga tersebut kedua belahnya. Selanjutnya, membersihkan kedua matanya, yaitu dengan memakai kain selanjutnya yang sudah dikasih air. Dan yang terakhir, membersihkan pusatnya, yaitu dengan menggunakan kain selanjutnya yang sudah dikasih air. Setelah sunat membersihkan tadi, selanjutnya sebelum memandikan ada sunat muakkad, yaitu dengan berwudu. Meskipun nanti akan dudukkan kembali setelah bersih semua sebelum sholat, ada sebagian yang masyarakat menerapkan sunat muakkad ini, yaitu mewudukannya setelah membersihkan, diwudukan kembali, diwudukan dan baru dimandikan. Wuduknya seperti biasa, yang seperti mewudukan biasa kita berwudu. Yang pertama, membersihkan wajah, setelah itu membersihkan tangan sebelah kanan, tangan kiri, mengusap rambut, dan membersihkan kedua telinga dari kanan ke kiri.
dan membersihkan kedua kaki. Dan selanjutnya barulah kita ke tahap pemandian jenazah ini, yang mana dengan membacakan niatnya, nawaitul husla ada an hazal mayyiti fardu kifayah lillahi ta'ala, yang artinya sengaja aku memandikan mayat ini fardu kifayah karena Allah Ta'ala, yang mana tata caranya yaitu dengan didahulukan membasuh dari bahunya dan memiringkan mayat tersebut ke arah kiri dan memandikannya dari kepala sampai ke ujung kaki. Yang mana penyiraman tadi yaitu dari kepala sampai kaki sebanyak 3 kali, dan selanjutnya yaitu mayat tersebut dicelentangkan dan disiram lagi dari kepala sampai ke kaki sebanyak 3 kali. Selanjutnya mencelentangkan mayat tersebut ke kanan dan disiram lagi dari kepala sampai ke kaki sebanyak 3 kali. Setelah membasuh dari kepala sampai ke kaki yang 3 kanan, 3 di tengah, dan 3 sebelah kiri tadi, itu di dalam masyarakat dikenal dengan mandi 9. Ini hanya dikenal dalam masyarakat. Kita tidak akan menemukannya di dalam hadis. Oleh karena itu, hal ini masih menjadi pertentangan di kalangan masyarakat. Setelah mandi yang 9 yang dikenal dalam masyarakat, barulah yang dikatakan dengan mandi wajib. Pada mandi wajib, si mayat akan disabunkan dengan sabun, digosok ke tangan kita terlebih dahulu, baru jauhnya kita gosok kepada tubuh si mayit sehingga bersih. Lalu setelah disabun, maka mayit kembali disiram untuk menghilangkan busa-busa sabun. Mayit disiram itu tuh sampai tidak ada terasa berminyak lagi pada tubuh si. Selanjutnya barulah kita ke tahap mensucikan jenazah ini, yaitu dengan cara mewudukannya seperti kita berwuduk biasanya, yaitu mengusapkan wajahnya terlebih dahulu, terus tangan, terus rambut dan telinga dan kaki. Setelah memandikan mayat, selanjutnya kita akan mengafaninya. Pada saat mayat dimandikan tadi, sebagian orang telah menyediakan kain kafannya terlebih dahulu. Jadi setelah memandikan, langsung dibawa ke tempat kain kafan yang telah disediakan. Untuk laki-laki disediakan 3 helai kain kafan. Untuk perempuan disediakan 5 kain kafan. Berhubung kami akan mempraktekkan pada jenazah laki-laki atau mayat laki-laki, maka kami menggunakan 3 kain kafan. Sebelumnya di bawahnya sudah disediakan 5 buah tali yang guna untuk 1 di atas, kedua di atas, selanjutnya di bahu, dan selanjutnya pada pinggul, dan selanjutnya pada lutut mayit, dan yang terakhir di bawah untuk yang bisa dibilang tali pocong. Setelah mayit dipindahkan ke tempat kain kafan yang sudah disediakan, terlebih dahulu dipasang kapas pada kemaluan si mayit dan tempat-tempat yang lainnya. Selanjutnya mayit mulai dikafani. Yang pertama, bagian untuk serongnya itu dilepas kain yang sudah kain tadi yang menutupi si mayat, digantikan dengan kain kafan, ditutup. Helai pertama kain kafan digunakan sebagai serong. Selanjutnya kain kafan helai kedua digunakan sebagai baju, yang kain kafannya dilubangi sebagai baju untuk memasukkan kepalanya. Jadi helai kedua dari kain kafan adalah baju si mayit. Karena mayit tersebut laki-laki, maka kami hanya menggunakan 3 helai kain kafan, 1 untuk sorong,
helai yang keduanya untuk baju. Untuk yang terakhir, helai terakhir kain kafan berguna untuk membungkus si mayit. Terlebih dahulu mata, telinga dan hidung si mayit telah ditutup juga dengan kapas. Selanjutnya mayit akan dibungkus dengan helainya dan membungkusnya dengan arah yang berlawanan. Untuk membungkus digulung. Jika bagian atas digulung ke arah kanan, maka bagian bawah akan digulung ke arah kiri. Dia harus berlawanan agar saat melepaskan tidak terbuka. Selanjutnya dipasang talinya. Yang pertama untuk tali pocong yang di atas diikat. Selanjutnya pada bagian bahu pada bagian pinggul tali yang ketiga. Tali keempat pada bagian lutut. Tali terakhir bagian di bawah kaki atau tali disebut sebagai tali pocong bagian bawah. Setelah jenazah ini dikafani, barulah ke tahap untuk penyolatan jenazah tersebut, yang mana penyolatan ini bisa di rumah duka dan juga bisa di masjid. Selanjutnya yaitu penyolatan terhadap jenazah ini, yang mana penyolatan terhadap jenazah ini dilakukan secara berjamaah dan dilakukan oleh seorang imam di depan dan juga ada makmumnya di belakang. Yang mana tata caranya dengan 4 takbir hanya dengan berdiri saja. Yang takbir pertama membaca surat Al-Fatihah, yang takbir kedua membaca sholawat Nabi, yang takbir ketiga membaca doa untuk si mayit, dan yang takbir terakhir membaca doa untuk keluarga. Dan kami berdua berperan di sini sebagai mukminnya. Usolli ala hadzal mayyiti arba'a takbiratin fardu kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahu akbar. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahu akbar. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.